Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita beribadah pagi hari ini. Saya percaya Tuhan ada di tengah kita. Sebabnya mari kita mau memuliakan Dia lewat seluruh keberadaan kita. Biar kita mau menyembah Tuhan. Mari berdiri pagi hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, kami arahkan hati kami kepadamu Tuhan. Kami arahkan mata kami kepadamu Tuhan. Seluruh keberadaan kami mau memuji Engkau. Segenap kekuatan kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau yang layak. Oh, Shiriara Bakaya Rara Baba Baba Hante. Shiriara Rara Baba Bakadara Rara Baba Shiriara Rara Baba. Segenap Haleluya. Oh, Haba Shiriara Rara Baba Kaya. Shiriara Rara Baba. Oh, haleluya. 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 Ku angkat tanganku memujimu. Ku angkat suaraku memujimu. Tuhan. Yesus Kau yang layak. Shiriara Baba. Yesus, Yesus, Kau yang Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Pagi hari ini biar namamu dimuliakan. Namamu ditinggikan Tuhan. Biar mulut kami penuh dengan sorak-sorai. Dan hati kami penuh dengan pujian pengucapan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa Engkau bekerja di tengah setiap kami. Dan kami siap Tuhan untuk memuji Engkau pagi hari ini. Biar setiap jemaat yang siap memuji Tuhan, mereka siap kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Amen. Biar kita masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Amin. Pagi hari ini naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Oh, amin. Haleluya. Terima kasih. Amen. Mari sama-sama katakan. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Mari masuki gerbangnya dengan pujian syukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Haleluya. Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Oh, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Pagi hari ini saya percaya setiap kita bersuka cita, amin. Firman Tuhan katakan, sukacita yang dari Tuhan adalah kekuatan bagi jiwa kita. Biar ketika pujian ini bilang, Dia girakanku, kita mau bersuka cita bersama-sama, amin. Mari ekspresikan, katakan, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan
Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Haleluya. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh siapa saudaraku katakan? Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Sekali lagi biar kita katakan Yesus, Yesus Kau kekuatan ini. Amen, amen. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah dalam sekalipun, lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Haleluya. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa. Sekali lagi katakan, ku angkat tangan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyata. Oh, mari angkat tangan, angkat iman kita. Angkat tanganku, nyatakan Kau. Oh, haleluya. Allah yang perkasa. Sekali lagi katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Amen. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Engkau berkuasa sebab Engkaulah Tuhan. Engkau berkuasa sebab Engkaulah Raja kami. Engkau berkuasa sebab Engkaulah yang termulia. Haleluya. Syria rababakaidia. Haleluya. Haleluya. Jesus. Biar setiap mulut mengaku Engkaulah Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan. Yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan.
dimuliakan, ditinggikan Yesus Tuhan. Yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan. kepalamu, hai pintu-pintu gerbang. Maka terangkatlah pintu yang berabad-abad, sebab akan masuk, akan datang Raja kemuliaan. Biar dia yang bertahta dalam hidupmu. Pagi hari ini
Mari kita mau speak victory. Kita mau katakan kemenangan. Setiap pintu yang berabad-abad dipatahkan di hadirat Tuhan. Shiriora baba 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 baba. Ora baba 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 baba. Shiriora baba 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 baba. Ora baba 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 baba. Shakara baba 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 baba. Hariara baba 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 baba. Hiriara baba baba baba. Hiriara baba Kami percaya Engkau yang membebaskan setiap kami pagi hari ini. Kami tidak mau ada satupun mengikat kami untuk kami memuji Engkau, untuk kami menyembah Engkau. Kalau hari-hari ini kami terlalu nyaman Tuhan, kalau hari-hari ini kami terlalu cuek Tuhan, kami minta ampun kepadamu. Tapi kami percaya tidak ada kutuk yang dapat mengikat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau terus katakan kemenangan. Karena Allah yang menyertai kami. Terus memberi kami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih. Terus kau puaskan setiap kami. Kami syukurkan hadirat-Mu. Tiap kita yang tahu Allah ada di sini. Berikan sorak-sorai. Naikkan syukur. Katakan haleluya. Kita percaya katakan amin, amen, haleluya. Saya rasakan hadirat Tuhan di tempat ini, amin. Bapak Ibu, ini saatnya memberikan persembahan. Saya ajak kita buka Alkitab di dalam Matius. Matius pasal 6. Matius pasal 6, saya akan bacakan ayat yang ke-24. Matius 6 ayat 24, yang sudah dapat boleh katakan amin. Amin, demikian firman Tuhan. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Bapak Ibu, inilah satu-satunya ayat di mana Tuhan membandingkan dirinya dengan sesuatu. Dalam Alkitab cuma ayat ini yang Tuhan membandingkan dirinya sendiri dengan sesuatu. Ada poin yang penting Bapak Ibu. Apa itu Mammon? Mammon adalah sebuah dewa. Sebuah dewa, dalam bahasa Aramaik, Mammon adalah sebuah dewa kekayaan bagi orang-orang Syria waktu itu. Dan Mammon ini sangat berakar, sangat mempengaruhi kebudayaan Babel. Kita semua tahu Babel. Roh Babel itu adalah roh saat dimana manusia merasa bahwa kerja keras mereka, saat manusia bisa merasa bahwa kekuatan mereka, manusia bisa merasa bahwa keteguhan mereka sanggup membawa mereka ke tempat di mana Tuhan ada. Itu adalah roh Babel. Dan semua ini dipengaruhi oleh yang namanya roh Mammon. Mereka percaya bahwa mereka sebenarnya gak butuh Tuhan. Hanya dengan kerja keras mereka bisa menyaingi Tuhan. Sama seperti roh Babel, roh Mammon, karena mempengaruhi roh Babel, roh Mammon itu seperti itu. Roh Mammon membuat kita percaya bahwa kita gak perlu lagi Tuhan. Asalkan kita punya kekayaan. Itu roh Mammon. Kita gak perlu lagi Tuhan, asal kita punya yang namanya kekayaan. Itu sebabnya di sini Tuhan membandingkan nggak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Kenapa? Kalau seseorang mengabdi kepada Mammon, dia tidak bisa lagi mengabdi kepada Tuhan. Kenapa? Karena Mammon berkata bahwa kamu nggak perlu Tuhan. Asalkan kamu kaya, kamu punya uang, kamu bisa melakukan segala sesuatu yang seolah-olah bagi orang Kristen Tuhan yang kasih, kamu bisa loh melakukan hal yang sama. Itu sebabnya kenapa banyak orang di luar sana bahkan mungkin lebih kaya daripada kita.
Roh Mamon membuat kita percaya bahwa kita bisa membayar kepada Tuhan untuk Tuhan melakukan sesuatu buat kita. Itu roh Mamon. Sering kita mendengar gitu aja. Oh yang penting saya ngasih persembahan ke gereja, gak perlu datang gak apa-apa. Oh yang penting saya kasih ini dan itu ke gereja, gak perlu datang ke gereja gak apa-apa. Gak perlu menyembah Tuhan gak apa-apa, yang penting saya bersedekah. Itu roh Mamon. Mamon adalah satu-satunya roh yang punya kuasa untuk mengendalikan hidup saudara. Kalau saudara kasih tempat buat Mamon. Kenapa di sini katakan tidak ada seorang pun dapat mengabdi kepada Tuhan. Ayat terakhir, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Artinya apa? Mamon mencari orang-orang untuk dikuasai. Mamon itu bukan roh yang pasif. Mamon bukan roh yang diam-diam aja, yang biasa-biasa aja. Enggak. Mamon mencari orang untuk dikuasai. Sebabnya sini kita bisa mengabdi kepada Mamon ternyata. Pagi hari ini kenapa Tuhan mengajar kita untuk memberi persembahan? Kenapa setiap minggu kita ada persembahan? Saya percaya bukan supaya kita hidup dalam kekurangan, enggak. Atau supaya kita memperkaya gereja, enggak. Kita memberi persembahan kepada Tuhan setiap minggu, setiap ada kesempatan. Supaya kita sadar bahwa sebenarnya yang menjadi Tuhan dalam hidup kita itu Tuhan. Bukan uang kita, bukan jabatan kita, bukan kemampuan kita. Pagi hari ini siapa Tuhan dalam hidupmu? Roh Mamon berkata bahwa, tanpa Tuhan pun kamu bisa kok naik ke atas. Roh Mamon berkata, asalkan kamu punya kekayaan, kamu bisa melakukan segala sesuatu yang orang lain mungkin gak bisa. Tapi pagi hari ini saya mau berkata bahwa ketika Roh Mamon menjanjikan sesuatu, dia gak akan pernah bisa menjawabnya. Dia gak pernah bisa menempatinya. Roh Mamon berkata, asalkan kamu punya kekayaan, kamu bisa punya kedamaian. Roh Mamon berkata, asal kamu punya kekayaan, kamu bisa punya masa depan yang cerah. Asal kamu punya kekayaan, Roh Mamon bilang, kamu bisa punya kedudukan. Asal kamu punya kekayaan, kamu bisa punya ini, punya itu, punya ini, punya itu. Tapi satu-satunya yang bisa menjawab kebutuhan saudara itu hanya Tuhan. Roh Mamon itu hanya penipu. Pagi hari ini, siapa yang menjadi Tuhan dalam hidup? Kalau saudara berkata, Tuhan ini persembahan aku nih. Nanti tolong berkati usaha aku, berkati ini, berkati itu. Tolong mulusin rencana ini, mulusin itu. Jangan-jangan saudara menyembah Mamon. Karena saudara berpikir bahwa saudara bisa menyogok Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi saudara. Tapi pagi hari ini dalam persembahan saudara, ketika saudara berikan yang terbaik kepada Tuhan, mari katakan dengan hati saudara bahwa Tuhan, ini mungkin gak seberapa, atau mungkin ini yang terbaik yang bisa aku kasih, tapi bukan supaya buat Tuhan mengasihi aku, enggak. Tapi supaya aku kata kepada diri sendiri bahwa, yang jadi Tuhan buat aku itu Tuhan, bukan yang lain. Kenapa? Di dalam persembahan saudara itu ada kerja keras, ada tetesan air mata mungkin, ada keringat, mungkin ada darah di situ. Dan ketika saudara persembahkan ini sama Tuhan, saudara sedang berkata sama Tuhan, Tuhan yang terutama. Jauh di atas keringat aku, jauh di atas kerja keras aku, jauh di atas darah aku, Tuhan yang terutama. Dan ketika saudara katakan itu kepada Tuhan, otomatis di sini katakan, kamu gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Artinya apa? Ketika saudara mengabdi kepada Tuhan, Mamon kalah. Dan ketika Mamon ada di bawah kaki saudara, Tuhan bisa pakai kekayaan saudara memberkati banyak orang. Kuncinya itu. Mau gak kita menyerahkan diri sama Tuhan dalam persembahan kita? Mari angkat persembahan kita pagi hari ini. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami diberikan kesempatan satu kali lagi memberikan yang terbaik kepadamu. Biar kesempatan pagi hari ini Tuhan kami katakan bahwa kami sekali lagi mempersembahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Kalau mungkin ada celah untuk Roh Mamon masuk dalam hidup kami patahkan itu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyatakan Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dalam hidup kami, penguasa tunggal Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami berikan yang terbaik kepadamu Tuhan, tangan Allah tidak akan berdiam diri Tuhan. Kami memberkati setiap kami melimpah-limpah, supaya kami boleh melakukan berbagai perbuatan baik Tuhan. Sehingga dunia boleh melihat bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Itu sebabnya kami persembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Ini hidup kami, ini persembahan kami Tuhan yang terbaik yang bisa kami berikan pagi hari ini. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami mampu, bukan karena kami punya. Tapi biar ini menjadi simbol Tuhan. Bahwa hanya Engkau sumber pengharapan kami. Hanya Engkau sumber kekuatan kami. Hanya Engkau yang sanggup mengadakan apa yang kami butuhkan Tuhan. Sebabnya kami berikan dengan persembahan kami dengan hati yang bersuka cita. Dengan hati yang mengucap syukur. Biar setiap orang percaya katakan amin. Amin. Persembahan boleh jalankan. Siapa yang mau bertemu Allah yang kudus? Siapa yang mau berada di tempat yang kudus? Pastikan hidupmu layak dan kudus di hadapannya. Mari kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur untuk kesempatan pagi hari ini. Karena ini adalah tempat yang terbaik. Ini adalah tempat yang paling tepat kami berada. Karena Engkau ada di tempat ini. Dan ketika Engkau ada di tempat ini, Engkau akan memuaskan yang dahaga. Kau menghiburkan yang susah. Kau memulihkan yang sakit. Engkau menjamah setiap keadaan kami. Itu sebabnya berfirman bagi kami. Karena ketika Engkau berfirman, segala sesuatunya menjadi baik. Terima kasih Tuhan, urapan bagi hamba-Mu, urapan bagi kami semua. Kami siap terima firman Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang sesuatu yang saya nggak enak mau bicara ini. Tetapi itu yang saya dapat dari Tuhan. Mari kita buka dulu Amos 8. Ayat 11 dan 14. Tidak ada di depan, saya mau saudara membawa Alkitab saudara, membukanya, dan saya mau saudara mencatatnya. Amos 8 ayat 11 sampai dengan 14. Sudah dapat katakan amin? Mari kita baca bersama-sama ayat 11, 12, 13, 14. Ayat ganjil pria, ayat genap wanita. 1, 2, 3. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan. Dan bukan kehausan akan air. Melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Akan mengembara dari laut ke laut. Dan menjelajah dari utara ke timur. Untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak dara yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima, demi Samaria, dan yang berkata, demi Allahmu yang hidup, hai Dan, serta demi kekasihmu yang hidup, hai Beersheba. Mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit lagi. Kelaparan yang seperti apa yang Tuhan maksudkan di sini? Kalau orang dilanda oleh lapar dan haus akan Tuhan, secara positif mereka akan mencari dan firman Allah katakan mereka akan dipuaskan. Tetapi kelaparan dan kehausan akan firman Allah di tempat ini justru mereka tetap lapar, tetap haus dan akhirnya binasa. Kenapa? Karena mereka mengembara dari laut, menjelajah dari laut ke laut, dari mata angin ke mata angin. Namun mereka tidak mendapatnya. Dan akhirnya apa? Di tengah keperkasaan mereka, di tengah kemudaan mereka, di tengah kecantikan mereka, di tengah kesemarakan mereka, justru mereka binasa. Dan tidak bangkit lagi. Mereka rebah dan tidak ada harapan. Mereka binasa. Saudara, kitab Amos adalah kitab nubuatan, peringatan kepada suku Israel. Israel saat itu sudah terpecah dua. Di utara kerajaan Israel dengan 10 suku. Di selatan 2 suku. Dan di Nabe dengan suku Yehuda. Apa yang terjadi saudara? Awalnya orang Israel minta raja dan Tuhan berikan raja.
Dan ada raja yang Tuhan perkenan. Itulah kerajaan di Yehuda. Namun kerajaan Israel yang 10 suku memisahkan diri. Mereka punya kerajaan. Dan di abad ini saudara, ini 8 abad sebelum Kristus. Kerajaan ini lagi dalam perluasannya. Kerajaan Israel dalam kemakmurannya. Kerajaan Israel menjadi seperti kerajaan-kerajaan lain di dunia saat itu. Namun kerajaan ini sedang makmurnya. Tapi apa yang terjadi? Harus diingat. Kerajaan itu bukan perkenan Tuhan. Karena raja-raja yang ada di sana bukan keturunan raja dari Daud. Yang dijanjikan Tuhan, keturunannya bukan. Mereka punya pemerintahan, ada. Tapi bukan pemerintahan yang dari Tuhan. Mereka juga bahkan menyadakan ibadah di Betel, di Beersheba, di Dan. Tetapi bukan seperti bait Allah di Yerusalem. Itu adalah tempat penyembahan berhala. Itu adalah agama palsu. Itu adalah agama buatan manusia. Dan ini diberikan nubuatan ini. Apakah cocok dengan saat ini? Iya, cocok saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Tommy tadi. Kita gak bisa beribadah kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon bicara tentang harta benda. Mammon bicara tentang hal-hal lahiriah yang oke, yang baik. Tapi tidak ada Tuhan di situ. Dan apa yang terjadi? Mereka dikatakan Tuhan akan bikin kelaparan ke negeri. Bukan kelaparan akan makanan. Bukan kehausan akan air. Mereka akan mendengar firman Tuhan. Di masa seperti ini. Kita bisa masuk dalam kelaparan dan kehausan. Seperti ini. Terus kita berkata, mana mungkin sekarang orang akan kelaparan firman Allah. Buka gadget saja. Banyak aplikasi yang rohani di sana. Mau ada Alkitab. Buka saluran channel hiburan saja. Ada YouTube dan segala macam. Mau lihat khotbah begitu banyak. Mau lihat ibadah begitu banyak. Betul saudara? Tapi orang bisa kelaparan dan kehausan. Ketika saya merenungkan ayat ini. Saya diingatkan suatu ketika saya ke satu tempat. Dan saya satu kaget gitu loh. Kenapa di situ ada busung lapar? Kenapa di situ orangnya kaku-kaku? Gitu ya. Ototnya rasanya kering. Krempeng gitu loh. Mukanya kaku. Kenapa? Mereka kekurangan. Mereka masih makan. Tapi kekurangan jenis makanan yang lain. Ada satu suku kalau saudara ke sana. Mereka putih-putih semua. Bukan putihnya bukan serata saudara. Tapi bentul sana bentul sini. Kayak penyakit kulit. Kenapa? Karena ada makanan yang mereka kekurangan. Menyebabkan orang kalau melihat jadi jijik saudara. Dan itu udah biasa karena sudah biasa buat mereka. Saudara, orang akan berkata, itu lumrah. Tapi sebetulnya mereka kelaparan, kehausan akan satu jenis makanan yang tidak terpenuhi. Kalau bilang kehausan, itu bicara tentang jumlah dari makanan. Banyak orang Kristen sekarang berasa saya Kristen. Namun sebetulnya dia lapar dan haus secara rohani. Apa artinya? Dia tidak terpenuhi kebutuhan akan nutrisi rohaninya. Apa yang terjadi saudara? Mereka lemah lesuh. Mereka gak melihat kesembuhan dari Tuhan. Mereka gak lihat pemeliharaan dari Tuhan. Apa yang terjadi? Cirinya apa? Mereka hidup dalam ketakutan. Saya beri contoh. Dengan adanya WA, dengan adanya Instagram, dengan adanya media sosial, kita banyak terima informasi. Harusnya informasi akan membuat kita bijak, bukan? Dulu orang langka informasi, jadi nggak tahu mau buahin apa. Tapi sekarang dengan banyaknya informasi, justru roh cemas terlihat di situ. Justru roh takut ada di situ. Rasanya tidak berdaya. Kenapa? Saking banyaknya informasi. Kenapa? Mereka tidak menemukan informasi yang benar. Berapa banyak orang down. Karena yang dilihat selalu yang buruk, yang negatif, yang membahayakan, yang mati. Akhirnya mereka berkata, jangan kemana-mana. Termasuk jangan ke gereja.
Tapi kalau ke tempat lain berani. Kenapa saudara? Salah makan. Kurang makan yang benar. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Kita bisa terjadi seperti ini saudara. Dan akhirnya saudara, ada kekuatan rohani kita jadi lunglai. Tangan kita enggak berdaya. Kaki kita enggak berdaya. Mata kita mungkin enggak berdaya. Ada satu daerah. Banyak sekali orang gila di sana. Pasti ada penyebabnya. Hari-hari ini sedang dilanda dunia ini dengan kelaparan, kehausan. Sangat sekali mengerikan kalau sampai mereka enggak bertemu. Apa artinya saudara? Kelaparan dan kehausan ini apa artinya? Enggak dapat tuntunan Tuhan. Firman Allah berkata, segala firman Allah yang dituliskan untuk bermanfaat untuk mengajar, untuk mendidik, menyatakan kesalahan. Tapi orang rasa gak tahu mau buat apa. Gak punya pengharapan. Lapar dan haus saudara. Gak bisa keluar dari persoalan mereka. Dan mereka berkata, mereka bersumpah demi Asima, demi Samaria, demi Alamu yang hidup, demi Haidan, demi Dewakah. Artinya apa saudara? Sebetulnya mereka kesannya beribadah. Tapi ibadah mereka adalah ibadah yang keliru. Tuhan mereka bukanlah Tuhan Allah. Tuhan mereka bisa saja mamon. Tuhan mereka adalah kepercayaan yang salah. Tuhan mereka adalah sekedar legalitas ibadah. Saya Kristen tapi gak rasa kuasa ibadah. Jangankan untuk dapat kekuatan diri. Untuk membangun diri. Itu gak bisa. Apalagi untuk menolong orang lain. Apalagi untuk berbuat baik. Untuk melakukan perkara-perkara yang untuk menjadi saksi. Jangankan menjadi saksi. Jangankan terus bergairah. Untuk diri sendiri saja. Mereka gak bisa membangun. Kenapa saudara? Karena kelaparan, kehausan yang gak pernah terpenuhi. Saudara ketika kurang gula. Saudara gak akan berdaya bukan? Kekurangan lemak. Saudara juga gak berdaya. Tapi ada orang yang satunya kelebihan. Tapi yang lain kekurangan. Itu jadi sumber penyakit saudara. Jangan pernah takut ketika saudara datang kepada Tuhan. Dia harus akan memenuhi seluruh kelaparan saudara. Memenuhi seluruh kekurangan saudara. Tapi kalau kelaparan dan kehausan ini bentuk penghukuman saudara. Karena ujungnya apa? Menuju kepada mereka rebah dan tidak bangkit. Artinya mati, binasa saudara. Mungkin ada yang mulai rasa. Saudara saya mau kasih contoh. Negara barat, Eropa dulu. Itu mereka sumber kekristenan. Orang Belanda ada VOC yang cari memang harta benda di Indonesia. Tapi ada misionaris yang bawa Injil juga di Indonesia. Ya. Sehingga banyak gereja-gereja lahir dari Belanda. Kalau kita Pantekosta memang lahirnya dari Eropa, dari Amerika. Nah, tapi saya mau katakan, tapi coba lihat sekarang. Eropa. Gereja dijual. Gereja jadi fungsinya berbeda. Kenapa? Dan mereka merasa sudah kaya. Mereka merasa sudah pintar. Mereka sudah nyaman tanpa Tuhan. Dan apa yang terjadi? Kita mulai lihat kekacauan mulai terjadi di negara-negara di sana. Pagi hari ini saya pengen bawa sama saudara. Saudara mungkin tetap sebut Kristen. Mungkin saudara tetap ibadah. Tapi jangan-jangan saudara. Di satu sisi saudara tidak damai. Di satu sisi saudara takut. Di satu sisi saudara terbelenggu. Jangan-jangan firman Allah gak berfaedah buat saudara. Saudara sedang kelaparan sebetulnya.
Tuhan berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Allah Immanuel, temanya Natal. Bersama kita adalah Immanuel. Salah satu Immanuel, aku tidak akan meninggalkan engkau. Itu bicara apa? Soal keuangan, saudara, konteksnya. Tapi berapa banyak orang sekarang ketakutan. Alasannya COVID, alasannya perekonomian lesu. Ketika engkau punya firman Allah, engkau akan stand still. Engkau akan berdiri teguh. Berapa banyak orang semakin takut, semakin gak mau beribadah. Kenapa? Karena gelombang kedua dari virus katanya lebih dahsyat. Padahal firman Allah berkata, kalau engkau sungguh-sungguh mendengar firman Allah, sungguh-sungguh beribadah, aku akan meluputkan engkau dari segala sakit penyakit, dari segala wabah. Tapi orang yang di sini yang dimaksud dengan kelaparan dan kehausan, mereka nggak dapat rema. Mereka punya logos, bisa baca Alkitab, tapi nggak ngerti. Mereka kemana bawa Alkitab di saku mereka. Mereka mungkin sekali-kali membaca, tapi nggak ada pewahyuan. Nggak ada perkataan khusus yang meneguhkan, yang menghiburkan, yang memberi makan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku. Tapi mereka layu, lesu. Karena kelaparan ini, saudara. Ada beberapa hal yang membuat orang mengalami kelaparan, kehausan. Dia tidak berdaya, dia takut, dia cemas. Dia gak masuk dalam perhentiannya Tuhan. Dia gak masuk ke tanah Kanaan, di mana kelimpahan susu dan madunya ada. Kenapa? Karena dia lapar. Firman Tuhan itu gak bekerja. Yang pertama, coba lihat. Ibrani 4, ayat 1 dan 2. Saudara catat. Saya nggak taruh di sini karena saya pengen saudara benar-benar punya kehausan dan kelaparan yang benar. Catat, ini yang paling penting. Jangan-jangan saudara mengalami ini. Ibrani 4 ayat 1 dan 2 berkata begini. Sebab itu baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang pun di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Masuk ke tempat perhentian, masuk ke dalam ketenangan, masuk dalam pemeliharaan penjagaan Tuhan, masuk dalam gunung batunya Tuhan. Karena ayat 2 perhatikan, kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bersumbu bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudara boleh ke gereja, saudara boleh punya Alkitab, saudara boleh nuntut channel semua khotbah yang ada. Tapi kalau firman yang disampaikan tidak saudara bertumbuh bersama-sama dengan iman saudara, itu menjadi gak berguna. Saudara mendengar. Tapi iman saudara gak bangkit. Gak percaya. Gak percaya Tuhan akan sediakan pembelian supranatural. Imannya gak bangkit. Gak percaya Tuhan akan melindungi, membungkus kita. Gak percaya di tengah masa sukar tetap Tuhan buat jalannya yang ajaib. Seperti jalan di padang gurun. Seperti sungai di padang gurun sekalipun. Gak percaya Tuhan bisa kirim berkat lewat burung gagak. Kenapa? Gak tumbuh imannya. Dan kalau bicara iman, saya bisa lihat orang punya iman apa enggak. Sederhana, dari dia cara beribadah. Kalau orang udah gak mau beribadah, imannya udah gak ada. Ketika dia beribadah, apakah dia menyembah Tuhan sungguh-sungguh? Tadi pujiannya berkata apa tadi? Yang kedua, ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Kenapa? Saya beriman.
Saya aminkan firman Allah. Itu sebabnya saya mengangkat tangan. Karena saya percaya. Tapi kalau saudara cuma hafal lagu, nyanyi sih nyanyi, tapi pikiran kemana? Gak ada roh ibadah di sana. Gimana mau muncul iman? Semakin saudara nyanyi, semakin saudara sungguh-sungguh, iman saudara bangkit saudara. Sekarang orang lebih banyak suka ibadah online. Ibadah onsite aja gak semangat, apalagi online. Bukan ibadah, nonton ibadah. Disurvei sepanjang ibadah, rata-rata yang nonton cuma sekian persen. Dari sepanjang acara, nonton sedikit pujian skip. Majuin. Khotbah juga, kesimpulannya apa? Gimana mau dapat iman? Pantas ketakutan melanda. Pantas kekhawatiran menggerogoti. Pantas sukacita hilang. Pantas gak ada damai. Kelaparan, kehausan. Dan kalau ini dibiarkan, akan rebah. Akan binasa. Gak punya iman. Yang kedua saudara. Kenapa orang bisa terus kelaparan? Kalau tadi ketidakpercayaan atau ketidakberiman. Ya lawannya apa? Beriman. Siapa yang mau beriman pagi hari ini? Lambaikan tangan. Siapa yang mau latih iman untuk percaya sama Tuhan? Sekalipun kelihatan mustahil, sekalipun kelihatan gak masuk akal. Bukan gak masuk akal, melampaui akal. Tetap mau percaya Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Katakan amin. Dia pernah percaya saudara. Dia berkuasa, dia besar. Yang kedua, coba lihat. Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Yohanes 16 ayat 12-13. Kita harusnya maju. Tapi apa yang terjadi? Yohanes 16 ayat 12-13 berkata, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tuhan mau kasih tuntunan. Tuhan mau kasih arahan. Tuhan mau kasih instruksi. Tuhan mau kasih kunci keberhasilan. Tuhan mau kasih kunci kemenangan lewat firman-Nya. Tapi Tuhan katakan, masih banyak yang kamu harus pelajari. Masih banyak yang harus kamu tahu. Masih banyak yang harus kamu dengar. Tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kenapa saudara? Kenapa kita gak bisa nanggungnya? Ayat 13 kuncinya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kenapa? Banyak orang kelaparan, kehausan. Dengar firman Tuhan, bukan hanya gak percaya, tapi gak sanggup menanggungnya. Wah berat firman Tuhan ini. Wah gak sanggup. Wah teori lah, terlalu sulit. Kenapa? Karena dia belum penuh Roh Kudus. Jadi mendakapi firman Tuhannya pakai akal. Nanggapi firman Tuhannya pakai emosi. Dirasa-rasa, dipikir-pikir. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi kita, seberat apapun, sesukar apapun, pertama kita mengerti. Yang kedua, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Tuhan kita sanggup mentaatinya, menjalankannya. Yang percaya katakan, saudara yang belum penuh Roh Kudus, saudara pasti mentok di titik tertentu. Kelihatannya nggak masuk akal. Jadi susah untuk orang maju. Bukan saudara, bukan nggak masuk akal.
Kalaupun diceritakan semasuk akalnya, masalahnya cuma satu. Saudaranya gak punya kemampuan ilahi. Kenapa? Daging lemah, rohlah yang penurut. Bisa katakan amin? Tapi saudara berdoa sedikit udah gak betah. Gimana mau berdoa sampai saudara dikuasai oleh roh? Gimana saudara mau berdoa sampai roh memenuhi saudara, menguasai saudara? Dengan apa? Mulai menguasai apa? Mulut saudara. Kenapa penuh dengan Roh Kudus cirinya berbahasa roh? Yang harus dikuasai pertama mulut. Kenapa? Karena dari mulut timbul pengakuan apa yang di dalam. Dan ketika kita berbahasa roh, apa yang terjadi? Kita berbahasa, entah bahasa manusia di satu tempat. Mungkin kalau dicari pakai Google Translate, kalau semua bahasa di dunia udah lengkap, bisa ketemu, oh ini artinya. Tapi mungkin ada satu bahasa yang lain. Bahasa malaikat di Google Translate gak akan tetap keluar. Gak ada yang ngerti. Cuma surga yang ngerti memang. Kenapa itu diberikan? Untuk menunjukkan ada sesuatu yang supranatural. Ada yang ilahi. Dan ketika roh memenuhi kita. Coba kita lihat ayatnya. Sambungannya. 2 Petrus, ini penting sekali. 2 Petrus 1 ayat 20-21. Ini berkaitan saudara. Kenapa? Kok susah kita untuk maju, untuk dapat breakthrough. Padahal firman Allah iya dan amin. Tuhan Yesus tidak berubah, amin. Dulu sekarang, artinya Tuhan Yesus tidak berubah. Masalah apapun, dia jalan keluarnya. Firman-Nya tidak berubah. Coba lihat. 2 Petrus 1 ayat 20-21 kita baca sama-sama. 2 Petrus 1 ayat 20-21, 1, 2, 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Ketika Tuhan urapi seseorang dengan Roh Kudus, dia dapat pewahyuan. Dia tuliskan dalam firman Allah, jadilah firman Allah. Itu Tuhan, Allah Roh Kudus yang bekerja, yang memberi pengertian, pewahyuan. Nah, ketika kita baca, kalau kita baca pakai logika, kalau kita baca pakai pengetahuan kita, kagak akan nyambung, Bo. Penulis Alkitab harus diurapi firman Allah. Demikian juga pembaca firman Allah. Harus diurapi firman. Nyambung. Nyambung. Tapi kenapa kita selalu nolak firman Allah? Karena otak kita yang bekerja. Perasaan kita yang bekerja. Pengalaman kita yang berkata. Tapi ketika Roh Kudus menguasai kita. Apa yang dia katakan nyambung, ngerti. Paham saudara? Bukan hanya ngerti. Roh itu memampukan kita untuk melakukannya. Kita jadi tahu kok, saya melakukan firman Allah setengah. Maka kita akan disadarkan. Siapa yang mengurangi firman Allah, terima akibatnya. Siapa yang melebih-lebih, terima akibat. Ada ketakutan yang kudus. Dan ketakutan yang kudus itu menolong kita untuk hidup benar. Dan ketika kita hidup benar, Tuhan berkata, aku berkenan. Perkenanan Tuhan turun atas hidup kita. Maka kita lihat mujizat Tuhan. Haleluya. Saya sedang menggumuli. Apa yang harus kita lakukan di 2021. Tapi seperti visi, misi gereja kita. Membangun kota di atas bukit. Kami melihat gereja lokal yang bangkit. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Tapi bagaimana caranya? Misinya apa? Menjadi generasi yang excellent. Menjadi generasi yang unggul. Gimana caranya? Kita harus bersinar, shine. Bersinar. Gimana bisa bersinar? Spiritual. Yang pertama hal rohani. Hal rohani dulu.
Saya senang saudara profesional. Saya sedang saudara punya keahlian. Saya sedang saudara punya pengalaman. Tapi itu nomor sekian. Yang utama dulu rohani dulu. Kerohanian dulu. Saya senang saudara bisa bahasa apapun juga. Tapi penuhlah dengan Roh Kudus. Dikaruniai karunia berbahasa roh. Untuk membangun diri saudara. Ingat. Ketika bahasa roh hanya untuk kita membangun diri. Kecuali ketika berbahasa roh di depan jemaat. Tuhan kasih penafsaran. Itu jadi nubuat buat orang lain. Sama menanggali virus. Kita harus imunitasnya tinggi. Sama. Hari-hari ini di tengah goncangan. Di tengah segala badai. Apakah imunitas rohani saudara tinggi? Caranya gimana? Dapat terus rema firman Tuhan. Terus berbahasa roh. Maka firman Tuhan itu dikatakan kamu akan ngerti. Bahkan dia akan memberitahu hal-hal yang di depan. Kita jadi tahu. Lewati semua ini apa? Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari renungkan diri kita. Apakah hari ini ada kadang-kadang kita bimbang, kita takut. Itu artinya saudara lapar. Itu artinya saudara haus. Kalau saudara penuh kemarahan. Kalau saudara penuh kejengkelan. Itu artinya saudara lapar, haus. Ada yang kurang. Ada kevakuman dalam hati saudara. Dan itu firman Allah. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang kuasa untuk apa? Menegakkan diri. Stand still. Tapi kalau kau sudah kelaparan, kehausan, gak dengar suara Tuhan. Enggak punya asupan rohani. Sehingga aku percaya. Aku percaya. Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan. Memberkatiku. Memulihkanku. Menolong aku. Itu akan terlihat dalam sehari-hari. Pujian saudara, penyembahan saudara. Atau mungkin saudara terlena, tenang. Aku masih happy-happy, tenang. Aku masih punya persediaan. Ingat, orang Israel 30 tahun kemudian. Orang Israel, 10 suku itu dibuang ke pembuangan. Sampai sekarang orang susah mencari keturunan dari 10 suku itu. Kecuali beberapa orang yang tersisa, kata Tuhan. Dan yang tersisa ini digabungkan akhirnya jadi gereja Tuhan. Tapi suku yang 10 ini hilang. Coba butuh 30 tahun dari Amos ini. Mereka dibuang ke pembuangan. Kadang-kadang saya suka berdoa, Tuhan, terima kasih hari-hari ini kami ada di ibadah. Tapi saya membayangkan ya, di Eropa berapa puluh tahun, berapa ratus tahun yang lalu, wah semangat sekali. Tapi lihat anak-anak mereka, kemana? Mereka merayakan Natal. Mereka punya tradisi Kristen. Tapi mereka gak rasa lagi kuasa ibadah. Tujuan mereka pensiun. Udah pensiun ngapain? Tinggal di tepi laut. Suka yang melakukan yang mereka suka. Atau di pegunungan. Suka udah mati. Sudah mati. Mereka pikir sudah selesai. Mereka lupa ada kekekalan yang menanti. Saya percaya kita akan diberkati. Khotbah yang tadi tentang Tuhan dan Mamon. Itu banyak artinya di situ. Saya mau saudara menguasai Mamon. Bukan menyembah Mamon. Mamonlah yang melayani saudara. Bukan saudara melayani Mamon. Bisa katakan amin?
Tapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan. Kalau saudara tidak haus dan lapar lagi, saudara kenyang dengan firman Allah, yang lain akan mengikuti. Enggak terbalik. Berikut, kenapa ada orang haus dan lapar? Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 itu bicara tentang betapa ajaibnya, betapa hebatnya, betapa luar biasanya firman Tuhan. Tapi saya ambil satu ayat saja. Coba kita baca sama-sama ayat 105 dari Mazmur 119. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau yang tadi itu orang gak punya ketidakberimanan. Yang berikutnya ketidakpenuhan dengan Roh Kudus. Yang poin ini yang saya mau katakan, tidak bergantung terus menerus dengan Tuhan. Dengan firman Tuhan. Firman Allah katakan firman-Mu itu pelita bagi kaki. Jadi sebatas kita. Dan dan terang bagi jalanku. Jadi pelita dulu tuh ditaruh di kaki. Terangnya cukup untuk satu langkah. Nah, langkah ke depannya. Enggak menerangi seluruhnya. Artinya apa? Kita terus bergantung dengan terang firman Tuhan langkah demi langkah. Bukan 10 langkah, bukan 100 langkah. Bayangkan ada orang berkata, cukuplah saya dengar firman Tuhan waktu Natal. Itu namanya kristal Natalan. Cukuplah ketika ada Paskah. Kalau ada gereja ada hajar besar. Atau yang berkata, cukuplah aku dengar firman Tuhan kalau ada perjamuan kudus. Makanya perjamuan kudus lebih banyak yang hadir. Bahkan kita sekarang mulai agamawi. Cukuplah saya kebaktian setiap hari Minggu. Gimana Senin, Selasa, Rabu sampai Sabtu? Saudara nggak baca firman. Saudara haus dan lapar di situ. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Setiap langkah, bangun pagi, minta terang firman Tuhan. Buka toko, mau pergi kerja, mati minta tuntunan Tuhan. Saudara mau lakukan hobi, saudara minta tuntunan Tuhan. Sedih banget saya lihat di grup, masih muda, mati karena hobi. Hobinya naik sepeda, nabrak tiang, mati. Saya nggak tahu udah mati atau belum, kemarin kritis. Kan sedih banget saudara. Saya berdoa supaya sembuh. Tapi kalau dia sampai cuma karena itu. Ya kan? Sedih banget, mati kenapa? Keselak. Yang jadi berkat, harusnya jadi berkat. Setiap saat kita butuh. Ingat, pakai masker terus. Saya masker ada, tapi jauhkan jadi saya buka supaya suara jelas. Ingat cuci tangan terus. Ingat jaga jarak. Ingat, bahkan 5M sekarang ya. Ingat jangan terlalu sering kumpul-kumpul. Kalau yang gak perlu. Jangan terlalu berpergian kemana-mana. Tapi sekali lagi saya mau katakan. Sehebat-hebatnya 5M. Ada satu keluarga kaya, maskernya bahkan sampai yang orang yang paling bawah di rumah maskernya itu sangat standar higienis. Kena juga tuh. Yang paling penting adalah setiap langkah kita diterangi firman Allah. Amin. Kalau diterangi firman Allah tiba-tiba aja Tuhan bilang, belok sedikit. Kenapa sih Tuhan belokin? Di situ loh ada OTG. Kalaupun kita harus ketemu, Tuhan tetap kasih hikmat. Orangnya batuk-batuk, pas batuk nggak ngadep kita, ngadep yang lain. Perlindungan Tuhan terlalu ajaib, saya nggak mau bahas detail-detailnya. Tapi kalau setiap langkah kita bergantung sama Tuhan.
Kita nggak pernah kelaparan tuntunan Tuhan. Aku besertamu. Aku besertamu. Aku luputkan engkau. Amin. Maka sudah bergantung sama Tuhan. Jangan bergantung kepada kesehatanmu. Nggak apa-apa. Aku mau nggak yang banyak resiko. Aku nggak punya asma. Aku nggak punya darah tinggi. Yang harus kita punya adalah kebergantungan sama Tuhan. Amin. Haleluya. Biar Tuhan melindungi, menolong kita. Yang terakhir. Kalau tadi pertama apa saudara? Ketidakpercayaan. Jadi latih iman saudara. Yang kedua, ketidakpenuhan Roh Kudus. Yang ketiga, ketidakbergantungan. Jadi terus bergantung. Yang terakhir. Yesaya 55 ayat 1-2, yuk kita baca ayat terakhir. Yesaya 55 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Ayo sama-sama, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Nah itu perhatikan. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik. Dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Yang terakhir saudara, tidak hidup dalam anugerah. Firman Tuhan tuh gratis. Anugerah Tuhan. Pertolongannya anugerah, pemberiannya semata-mata. Kalau kita punya uang harusnya bukan memuaskan keinginan rohani di luar Tuhan. Karena gak akan pernah puas. Harusnya yang ada buat kita butuh apa? Untuk jadi saluran berkat. Saya katakan amin. Anugerah itu ada dua. Satu saudara terima kelimpahan dari Tuhan. Tapi satu yang anugerah yang kedua yang saya selalu sebut. Saudara tuh punya kemampuan untuk menyalurkan kelimpahan dari Tuhan. Saya katakan amin. Katakan bersama saya. Anugerah itu menerima kelimpahan dari Tuhan. Secara cuma-cuma. Tapi yang kedua. Ada kemampuan dan kemauan menyalurkan kelimpahan dari Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain. Amin. Kenapa sudah dilatih memberi? Latih memberi di ibadah. Latih memberi di komsel. Latih memberi satu dengan yang lain. Itu hidup oleh anugerah. Banyak orang gak hidup oleh anugerah. Jadi kerja keras. Tapi kata Tuhan, Tuhan memberitakan berkat pada orang yang ke waktu masih tidur. Ketika dia tidur. Kerja keras gak akan menambah harta saudara. Yang menambah mungkin ego saudara. Saya berhasil kan saya bangun pagi. Saya berhasil kan saya bijak. Jadi diteguhkan kata Tommy tadi. Dikendalikan oleh mamon. Susah untuk memberi. Susah mengembalikan milik Tuhan. Apalagi memberkati orang lain. Sebenarnya mereka haus, kelaparan, keling rohaninya. Orang Israel saat itu megah, hebat. Berkembang pesat saat itu. 30 tahun berikutnya. Mereka dibuang. Dan gak ada. Susah mencari sisa-sisanya. Binasa saudara. Kita tinggal menunggu yang kaya, yang punya harapan. Kalau di luar Tuhan, tiba-tiba rebah dan binasa. Dan kita akan berseru-seru kepada Tuhan yang bukan Tuhan. Entah itu mamon, kekayaan, tidak ada gunanya. Karena pertolongan kita hanya datang dari Tuhan. Saudara diberkati pagi hari ini. Jangan sampai saudara menjadi orang yang kehausan, kelaparan. Dan mati rebah. Tapi justru yang terakhir. Punyalah kehausan yang benar akan Tuhan.
Amin. Mari terus datang. Amin. Saudara, gratis hari ini. Lawatan Tuhan gratis. Pengurapan Tuhan gratis. Firman Tuhan gratis. Amin. Amin. Tuhan beri cuma-cuma. Itu anugerah. Namun ketika saudara sudah kuat, sudah limpah, sudah juga hidup oleh anugerah. Aku mau menguatkan. Coba cek kiri kanan. Siapa yang gak datang, pastikan minggu depan datang. Amin. Yang lemah, kuatkan. Mari berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau terima pengurapannya pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Mari mulai sembah Dia pagi hari ini. Mari bangkitkan iman saudara pagi hari ini. Oh glory, glory, glory. Mari mulai sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia pagi hari ini. Haleluya. Bersyukur buat firman-Nya. Haleluya. Dia sedang mengenyangkan engkau. Dia sedang memuaskan engkau. Dia sedang membangkitkan rohmu. Dia sedang membangkitkan imanmu. Dia sedang melatih engkau terus bergantung kepadanya. Ora labakaya labashanda. Ora labakaya labashanda. Haleluya. 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 Engkau akan berdiri teguh. Sekalipun 10.000, 1.000 lemah di kedua sisimu, engkau berdiri teguh. Ora labakaya labashanda. Mari sembah Dia pagi hari ini. Katakan haleluya. Katakan puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ora labakaya labashanda. Haleluya. 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 Yesus. Yesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Katakan firman-Mu. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Katakan dengan iman. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Pagi hari ini kita butuh kekuatan Tuhan. Amin. Yes, amin. Apapun yang terjadi di luar sana, Haleluya. asal kita bersama Tuhan, Ya, kita terpelihara. amin. Kita diberi ketenangan, Yes. kita diberi keberanian, Haleluya. kita diberi sukacita. Haleluya. Kita ada di tempat perhentian, Yes, amin. tempat perteduhan. Ora labakaya labashanda. Yes. Nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan firman. Firman-Mu berkata Kau besertaku, Oh, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan
Tenanglah kini jiwaku, tenanglah kini hatiku, karena aku tahu Engkau besertaku, karena Engkau di sisiku, karena Engkau mengasihiku. Oh haleluya, 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 haleluya. Imanku bangkit, imanku bangkit, melihat pertolongan yang dari Tuhan, melihat pembelaan yang dari Tuhan. Aku percaya kemurahannya besar, anugerahnya besar, kasihnya besar, berkatnya besar. Terima kasih Tuhan. Aku memutuskan pagi hari ini, aku mau bergantung terus kepadamu. Bukan kuat gagahku, tapi biar rohmu menguasai kami. Pagi hari ini sekali lagi penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi kami lagi dengan Roh Kudus-Mu. Kalau ada yang belum dibaptis oleh Roh Kudus, biar ada kehausan, kelaparan akan Roh Kudus, kerinduan untuk dipenuhkan, untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Orala bakaya laba syanda, orala bakaya laba syanda, orala bakaya laba syanda. Haleluya, haleluya, haleluya. Biar kami sungguh-sungguh lapar akan Engkau. Biar sungguh-sungguh kami mencari Engkau. Selama kami hidup, selama kami ada. Tuhan, kalau ada prioritas yang salah, kalau ada fokus yang salah, kalau ada perhatian yang salah, tarik kembali perhatian kami kepadamu. Tawan kami lagi Tuhan, sehingga kami boleh berbalik kepadamu. Terima kasih. Apapun keadaan jemaat Tuhan di hari ini, kalau ada yang punya kebutuhan, taruh tangan saudara di dada. Ada yang punya persoalan, pergumulan, biar Engkau mendengar suara Tuhan secara pribadi. Aku berdoa Engkau berfirman kepada setiap pribadi sesuai kebutuhan, sesuai dengan persoalan, sehingga mereka mendengar suara Tuhan, sehingga mereka dapat tuntunan Tuhan, sehingga mereka boleh tahu apa yang harus mereka lakukan, dan mereka tidak sama lagi. Biar kemuliaan Tuhan turun atas mereka dimanapun mereka berada. Biar kami terus hidup oleh anugerah-Mu. Kami sehat karena anugerah-Mu. Kami diberkati karena anugerah-Mu. Kami dilimpahi karena anugerah-Mu semata. Kami boleh bekerja, berusaha karena anugerah-Mu. Kami boleh melakukan aktivitas segala sesuatu karena anugerah-Mu. Kami dijagai, dilindungi karena anugerah-Mu. Sungguh limpah anugerah-Mu. Sungguh limpah anugerah-Mu. Dan biar kami juga belajar hidup dengan anugerah, menjadi saluran berkat bagi orang lain, mendukung pekerjaan Tuhan, melakukan perbuatan kasih. Orala bakaya laba syanda, orala bakaya laba syanda. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami ke dalam Tuhan, karena Engkau yang cakap memeliharakan hidup kami. Segala puji syukur bagimu, segala hormat bagimu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Nah, sekarang jemaat Tuhan tadakan kedua belah tanganmu. Sebelum kita pulang, terimalah berkat, kasih Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaan kita, roh, jiwa, tubuh kita, serta seluruh keberadaan kita terpelihara sempurna. Dijadikannya kita kepala bukan ekor, terus naik bukan turun. Dijadikan kita hidup berkemenangan, hidup dengan kesejahteraan, hidup dengan kelimpahan. Bahkan Tuhan menjadikan kita garam dan terang bagi dunia ini, pembangun kota di atas bukit. Biarlah perbuatan baik-Mu, karena anugerah Tuhan diketahui semakin banyak orang, dan mereka memuliakan Tuhan dan Allah dan Bapa kita. Terima berkat dan pengutusan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap orang yang mau puas oleh Tuhan, hanya oleh Tuhan, katakan
Amin. Mari sorak-sorai bagi Tuhan. Katakan haleluya.